sebab sekarang saya ingin melanjutkan dengan apa saja yang kita minta. Mungkin saudara berkata, wah luar biasa, obral sekali. Apakah cuma janji kosong, apakah ini benar? Saudara, sudah pasti kalau kita membaca tema ini, kita harus tahu siapakah yang memberi kepada kita. Yang memberi kepada saudara dan kepada saya, itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, dan penuh dengan kemuliaan. Dan dia beri kemuliaan yang baik bagi dia. Dan saya beritahu karena dia begitu berkuasa, dia begitu berhikmat. Saudara. Jadi kata dan apa saja, saudara, sudah pasti dengan batasan pikiran Allah. Sudah pasti di dalam stereotip Tuhan. Ini atau ini, saudara. Dan kalau dia mempunyai 2 pilihan, dia punya 3 pilihan, maka dia akan memberi yang terbaik saja kepada saudara dan kepada saya. Amin. Saudara, dia tahu mana yang terbaik. Jadi kalau permintaan saya, saudara, tidak ada pada solusi 2 atau 3 yang dia punya untuk hidup saya, untuk hidup saudara. Kita ngotot minta yang keempat barangkali. Tuhan kelihatannya 2 dan 3, 1, 2 dan 3 tidak cocok buat saya. Saudara, maka kita adalah orang, anak Tuhan yang tidak bisa percaya penuh kepada Bapa yang baik, yang penuh dengan kebijaksanaan. Itu sebab pentingnya kita belajar dari firman adalah supaya saya dan saudara seturut kehendak Tuhan. Katakan, harus seturut kehendak Tuhan. Saya meminta banyak hal. Tuhan menetapkan mana yang paling cocok buat saya. Itu membuat hidup saya akan luar biasa. Sedikit dari Tuhan berarti luar biasa bagi hidup saya. Amin. Haleluya. Saudara, sudah pasti ayat ini kita mendapatkannya dari firman Tuhan, ya saudara. Nah, saya memetiknya dari 1 Yohanes pasal yang ketiga di belakang, ya, mendekati kitab Wahyu. 1 Yohanes pasal yang ketiga, para kekasih, ayat 21 dan ayat 22. 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Katakan ini amin sekali. Bila saya menurut perkataannya dan melakukan yang sesuai kehendaknya, barulah saya boleh mendapat apa saja yang saya mohon. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi pernyataan Tuhan dan apa saja yang kamu minta, kamu memperolehnya, ini bukan satu cek kosong. Katakan bukan cek kosong. Tetapi cek dengan maksud. Saudara tahu maksudnya cek kosong? Saudara, ada orang yang sangat mampu barangkali, sangat kaya dan mengatakan aku akan menjamin kamu. Ya, setiap tahun aku memberikan selembar cek kepada kamu. Kamu bisa isi sendiri. Untuk 1 tahun kamu perlu berapa juta atau berapa puluh atau berapa ratus juta atau berapa miliar, kamu isi sendiri. Aku sudah menandatanganinya. Kamu bawa ke bank dan kamu boleh mencairkan atau kamu boleh transfer ke accountmu. Saudara, itu cek kosong. Menurut saudara kalau menerima cek kosong sudah ditandatangani, senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang dong. Saudara bisa menulis berapa yang saudara mau. Saudara bertanya, ibu atau bapak, saya harus tulis berapa? Tolong diberitahu, gak enak nanti kalau terlalu banyak. Udah, jangan pikir terlalu banyak. Tulis saja berapa kau mau. Saudara, itu namanya cek kosong. Saudara. Tapi saya beritahu kepada saudara, walaupun dia maha kuasa,
Dia memiliki segala perkara di dalam hidup kita. Maka dia tetap membuat suatu syarat dan ketentuan. Amin. Saudara, kalau Tuhan memberi kepada saudara dan saya bukan kaleng-kaleng, tetapi emas. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, perhatikan dalam ayat yang ke-21. Dituliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita, katakan jikalau hati saya tidak menuduh saya, maka saya mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Wow, luar biasa loh saudara. Saudara dan saya, kalau tidak ada tuduhan pada diri saya sendiri, tidak ada tuduhan pada diri saudara sendiri, maka kita mempunyai keberanian percaya. Dari mana itu keberanian? Dari Roh Kudus. Roh Kudus memberi keberanian percaya kepada saya dan kepada Anda untuk datang mendekati Allah. Katakan, datang mendekati Allah. Suatu peristiwa, suatu prioritas, suatu keistimewaan yang dahsyat. Saudara. Jadi saya dan saudara dalam posisi kita apapun, mungkin kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan yang no hope, sama sekali tidak ada harapan. Saudara, karena saudara dan saya menjaga hati kita, maka kita mempunyai suatu keberanian percaya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan saudara tahu enggak, kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, maka semua macam masalah dan problema, bahkan prahara yang hebat di dalam hidup saudara, akan Tuhan selesaikan sempurna. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Itu sebab saya perlu menekankan akan hal ini. I just want to put stressing to you that your heart is the key thing before God. Yes or no for Him to do something great, miraculously, spectacularly. Itu sebab kalau saya dan saudara tidak mempunyai hati yang berkenan kepada Tuhan, maka saudara dan saya tidak mempunyai kesempatan untuk menerima perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Karena kata, dan apa saja yang kita minta, kita menerima daripadanya. Dan itu luar biasa. Luar biasa apa tidak? Luar biasa. Saudara tidak akan pernah mengatakan pada anak saudara, barangkali anak ini cuma satu laki. Dalam bahasa Jawa dikatakan ontang-anting, cuma satu. Anda tidak akan pernah memberikan satu cek kosong kepada anak saudara. Mungkin pada zaman orang-orang tua yang dulu mungkin, saudara, mereka kurang pikir panjang. Kalau orang zaman sekarang lebih smart, dan mereka tidak akan kasih cek kosong. Saudara, mereka memberi dengan konduite. Dengan S dan K. Apa S dan K? Syarat dan ketentuan. Jadi saya dan saudara syaratnya apa? Ini tadi. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya. Saudara, wah saya berani kok datang sama Tuhan. Saya punya iman yang kuat, iman yang gede. Saya pasti bisa diterima oleh Tuhan. Saudara, itu kan kata saudara. Kata Tuhan barangkali tidak. Itu sebab saya dan saudara harus mencocokkan apa kehendak Tuhan dengan hidup kita. Katakan, saya harus mencocokkan apa kehendak Bapa saya yang berjanji begitu luar biasa. Supaya hidup saya diperkenankan selalu dekat tahta anugerah. Amin. Haleluya. Saudara, jadi sekali lagi banyak orang Kristen kecewa karena tidak diberi pengertian. Ayat ini cuma ditelan begitu saja. Nanti kalau Tuhan tidak jawab, dia marah. Dia undur dari Tuhan. Saudara, saudara tidak boleh undur dari Tuhan karena kurang mengerti. Engkau harus paham, engkau harus mengerti bahwa Dia memberi
Apa saja yang kau minta, seperti lagu kita tadi yang terakhir. Dengan satu catatan, saya dan saudara tidak ada tuduhan di dalam hati kita. Tuduhan ini yang tahu cuma satu, Tuhan. Dua, kita orang sendiri. Jangan bilang cuma dua, oknum ini saja. Tiga, setan tahu. Katakan setan, iblis tahu. Bahwa hati saya ada tuduhan. Saudara, iblis tahu banget. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus meminta kepada Tuhan supaya hati kita dilingkupi oleh firewall. Katakan firewall. Tembok api yang menjaga supaya saya tidak berdosa. Begitu saya berdosa, iblis akan bekerja. Saudara, sehingga kalau iblis bekerja, maka Tuhan menunggu beberapa detik. Anakku bertindak untuk mengusir iblis, atau anakku menyerah saja kepada iblis. Saudara, itu sebab banyak orang Kristen mengatakan, kenapa Tuhan izinkan iblis bekerja pada saya? Kenapa Tuhan izinkan iblis menghantam saya? Saudara, karena dia tidak tahu bahwa ketika iblis berbisik di dalam hatinya, dalam pikirannya, ada beberapa detik untuk dia mengambil keputusan. Satu, dia akan menengking dalam nama Yesus. Nama siapa? Kurang keras, nama siapa? Nama Yesus, tengking. Maka iblis akan lari daripada Anda. Amin. Nah, kedua, kalau dia berpikir-pikir lebih lama lagi, iblis sudah tidak sabar dan akan segera menaklukkan orang ini. Itu sebab perjanjian Allah tidak bisa terjadi pada orang ini. Bagaimana perjanjian Allah terjadi pada seorang yang sedang dipengaruhi oleh iblis di dalam kehidupannya? Sebab para kekasih, perhatikan baik-baik. Ayat-ayat ini mempunyai syarat yang saya dan Anda harus ketahui. Kita akan baca ayat 21 sekali lagi. 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Wow, mendekati Allah. Karena kita punya keberanian percaya. Bukan cuma berani-berani aja, tapi keberanian percaya. Ya, saudara. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya, saudara, karena ini bergandengan, ya, supaya saya dan saudara bisa mengerti dengan jelas. Selanjutnya, 1, 2. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Saya tanya sekali lagi, apa syarat yang pertama tadi? Syaratnya apa? Ayat 21. Ya, tidak ada tuduhan pada ayat 21 tadi. Sekarang yang kedua, menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, jadi perhatikan, menurut saudara ada berapa banyak syarat? 1, 2, 3. Amin. Nah, jadi saudara mesti tahu, saya dan Anda tidak diberi cek kosong oleh Tuhan. Jangan ngawur percaya sama Tuhan. Engkau akan gelo dan engkau akan diterkam oleh iblis. Karena iblis memprovokasi, bikin kobar dan kebakar hatimu, emosionalmu. Saudara, untuk apa? Untuk marah kepada Tuhan. Karena janji ini tidak terjadi kepada Anda. Saudara, itu sebab apa saja yang kita minta, dan Tuhan tidak memberi kepada kita, maka kita harus paham, itu bukan kehendak Tuhan. Dan saya harus menantikan jawaban Tuhan yang ada pada tangan Tuhan. Apa yang terbaik buat saya, apa terbaik buat saudara. Semua katakan amin. Saya paham sekarang. Saya tidak akan marah. Saya tidak akan kecil hati. Saya tidak akan kecewa bila permohonan saya tidak diberikan kepada saya.
Yang setuju tulus beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya sebagai hambanya perlu menjelentrehkan ini. I have to describe clearly. And I have to put stressing about the requirements that God wants you to be incited. If not, you will not receive it. You are failed from all the promises of God. Para kekasih, dan ini satu hal yang penting supaya saudara bisa selamat masuk di dalam sorga. Anggukkan kepala ke samping, katakan, kita selamat masuk ke sorga ya. Jangan ragu. Omongo, jangan ragu. Jangan takut. Kalau meninggal dunia, kita masuk sorga. Karena kita membuang tuduhan di hati. Karena kita menuruti perintahnya. Karena kita melakukan yang berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya perlu mengulas pada A dan B. Ini saya masuk pada bagian apa ini sekarang? A. Ya, perhatikan. Pada bagian A ada apa? Jikalau hati kita tidak menuduh kita, saudara. Loh, kapan hati saya menuduh saya? Hati saya itu membela saya. Tidak. Hati saudara itu seringkali hati saya, ini maksudnya hadirat, the presence of the Holy Spirit that inside in our heart. Ini adalah seringkali melawan saya. Seringkali menuduh saya dan mencegah saya atau menyuruh saya. Saudara, itu hati saya. Saudara, karena saya adalah anak Tuhan yang mempunyai Roh Kudus. Semua katakan, ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, tangan saudara, saya menerima Roh Kudus masuk dalam hati saya. Sejak saat itu, Roh Kudus akan selalu memimpin saya, mengarahkan hidup saya, menegur dan menguatkan, menghibur dan memberi pelajaran, supaya hidup saya benar. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita mulai percaya, kita pun sudah lupa kapan ya saudara. Kapan kita mulai percaya pada Tuhan? Itu tercatat di buku kehidupan dalam kerajaan Allah. Amin. Kita bisa lupa, no problem. Tetapi catatan Tuhan tetap ada. Saya dan saudara sudah tercatat nama kita di dalam sorga. Amin. Semua katakan tetapi. Saudara, ada tetapinya. Ketika saya dan Anda jatuh dalam dosa, ketika kita tidak mau taat pada suara Roh Kudus yang sudah built in di dalam kita itu suara, dan kita tidak mau taat kepadanya, maka suara itu, roh itu lepas dari hidup kita. Karena Yesus berkata, tidak mungkin dalam satu hati ada kuasa terang, yaitu Roh Kudus, dan ada kuasa kegelapan, yaitu iblis, roh iblis. Tidak mungkin. Jadi hati saudara hanya mempunyai satu tempat saja. Apakah saudara menerima Roh Kudus yang akan membimbing dan menyelamatkan saudara, atau saudara main-main dengan kuasa kegelapan? Kalau saudara main mata dan saudara main-main dengan kuasa kegelapan, maka Roh Kudus sekejap mata seketika itu juga, in a twinkling of an eye, the Holy Spirit will leave you. Dia akan meninggalkan Anda dan saya. Sebab Anda dan saya harus tahu, jikalau hati kita tidak menuduh kita, berarti kita tetap ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Senang apa tidak? Harus, saudara. Harta benda, kawan-kawan saudara yang baik. Mungkin saudara berkata, aku suka dengan si X. Dia orangnya lucu sekali, lebih dari pelawak. Ya, saudara, sehingga saya selalu senang. Tidak. Tidak ada orang yang bisa menyenangkan Anda. Percayalah. Jadi saudara mesti tahu bahwa kehidupan ini dipengaruhi dengan mood kita. Nah, saya ingin supaya kita tahu bahwa
Katakan, mood saya, perasaan hati saya, passion saya, suasana hati saya harus hanya dipengaruhi oleh hadirat Roh Kudus. Amin. Maka ketika saudara tidak punya uang, ketika saya sakit, ketika saudara yang lain dalam keadaan patah semangat, anak-anak muda mengalami putus asa ataupun juga patah hati, tidak akan bisa mempengaruhi engkau. Engkau selalu ada dalam hubungan yang baik, mendekati Allah. Itu ayat dahsyat, mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Saudara, sebaliknya, kosok balinya adalah punya keberanian untuk marah kepada Allah. Apa sebab? Karena permintaannya tidak diberi. Padahal ada ayat janji. Tapi kenapa tidak diberi? Saudara. Dan ini adalah satu momentum yang krusial. Bukan cuma jemaat saja. Saudara. Banyak juga para full timer, para hamba Tuhan macam saya. Yang karena tidak mengerti firman. Akhirnya marah, berpindah kepercayaan. Berpindah profesi dan lain sebagainya. Menyedihkan sekali. Itu sebab kata, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Inilah jati diri Allah di dalam kita. Jadi kalau kita mempunyai jati diri Allah di dalam hidup kita, maka kita akan selalu terhubung dengan Dia. Kita akan selalu ada bersama dengan Dia. Dia punya signal, Dia punya sinyal. Kita punya sinyal, bisa klop, saudara. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Sehingga tidak ada yang mustahil. Para kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, di bawahnya, kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Miliki dan punyai. Seringkali kita tidak memiliki keberanian percaya. Kita cuma berani marah kepada istri, kepada suami. Hari ini Tuhan menggerakkan hati saya bicara tentang suami dan istri. Saudara, perhatikan, itu penting sekali. Kenapa? Karena itu mempengaruhi seluruh nuansa dalam keluarga saudara, mempengaruhi kematian saudara juga. Itu dahsyat, saudara. Jadi, kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kenapa? Karena kita sangat lemah. Kenapa? Karena kita kekasihnya dan kita mencintai Dia. We missed Him. Kita kangen kepada Dia. Kita ingin selalu dekat dengan Dia. Kalau saya dan saudara tidak punya rasa ingin mendekat kepada Dia, saudara tidak ada rasa kangen dan rindu kepada Tuhan. Barangkali saudara rindu dengan uang saja, dengan seseorang. Saudara hanya rindu dengan iblis. Saudara rindu dengan semua nafsu duniawi. Karena kerinduan yang terbaik untuk dekat dengan Allah tidak ada pada saudara. Please dicek. Tolong dicek. Ada kerinduan untuk dekat dengan Tuhan apa tidak. Kalau saudara mempunyai kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, maka Tuhan, Dia tahu dalam sekejap mata, dalam sepersekian ribu detik Dia tahu anakku ini membutuhkan cintaku. Karena dia rindu kepadaku. Dan ketika anaknya ini meninggal, mendekati saat-saat ajalnya tiba, maka Bapa yang di sorga, demi nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Penebus, akan mengangkat dia dan masukkan dia dalam kerajaan Allah. Amin. Dus kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, itu salah satu syarat saudara, salah satu rahasia saudara, tiket saudara untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sebab ada sebaliknya kerinduan untuk melakukan dosa yang bernama hawa nafsu.
Saudara, semua orang dilahirkan dengan hawa nafsu. Selama dia lahir, selama dia hidup, kejiwaannya, biologisnya, psikologisnya normal. Dan nafsu itulah yang membuat orang untuk jauh dari Allah. Jauh dari Tuhan. Saudara, anak-anak kecil sudah mulai merasakannya. Dan sudah mempunyai satu dorongan, a drive dalam hidupnya untuk jauh dari Allah. Itu dari anak kecil sudah kelihatan. Maka itu kita harus membina pribadi kita dengan Tuhan. Para orang tua harus mempunyai keteguhan iman. Keteguhan percaya. Tidak ada tuduhan dalam hatinya. Supaya dia selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Katakan pada samping Anda, hidup hanya sebentar. Tetapi dekat dengan Tuhan akan menyambung hidup kita selama-lamanya di dalam surga. Para kekasih, ini hal penting sekali ya. Karena kita semua sudah akan meninggal dunia. Amin. Hanya 11 orang yang mengatakan amin. Yang lainnya takut mati. Amin. Ya. Para kekasih, jangan takut mati. Tapi jangan berani mati. Para kekasih, perhatikan. B. Ya. Dan apa saja. Katakan, dan apa saja. Yang saya minta. Saya memperolehnya. Daripadanya. Amin. Haleluya. Wow. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Para kekasih, saya ingin supaya semua saudara hidup berisiko rendah. Berisiko rendah. Tidak mungkin saudara tidak berisiko. Tidak. Yang cengli aja. Hidup ini berisiko. Tapi jangan terjebak, terpleset dalam risiko tinggi. Saudara, minta hikmat dari Tuhan. Supaya Tuhan memberi kepada saya dan kepada Anda satu pengertian untuk berani mendekat kepada Allah. Ada jalan, you have an access to come into His throne, His holiness, His perfectness, so that your life that is still on this earth will receive all the gracious and all the fantastic history in your life until you die. Saudara, jadi saya dan saudara hanya tinggal menantikan kematian yang penuh dengan kemuliaan. Katakan, saya menantikan kematian harus yang penuh kemuliaan. Bukan kesengsaraan. Bukan kehinaan. Dalam nama Yesus. Amin.